Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zina merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, melakukan hal itu akan mendapatkan dosa besar. Tak hanya dilarang melakukannya, Allah juga melarang seseorang untuk mendekati zina. Seperti halnya dilarang berpacaran atau berduaan antara perempuan dan laki-laki di tempat yang sunyi. Karena hal tersebut, seseorang bisa berpotensi melakukan perbuatan zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, beliau melihat azab kubur, khususnya bagi orang-orang yang berzina. Menurut dalam suatu riwayat, Rasulullah pernah melihat seseorang wanita dan laki-laki dalam tungku-tungku. Yang dilihat Rasulullah tampak atasnya sempit dan bawahnya lebar, namun di bawahnya ada api. Kemudian Rasulullah melihat ada lelaki dan wanita di dalam tungku yang atasnya sempit dan bawahnya lebar. Bentuknya lebih kurang seperti gentong dan di bawahnya terdapat api. Kemudian Rasulullah melihat apinya membara naik ke atas, sehingga kedua orang itu tidak bisa lari keluar. Ketika api itu membara naik ke atas mereka, lelaki dan wanita itu terbakar, dan mereka tidak bisa lari keluar. Setelah itu, Rasulullah melihat apinya membara itu redup, dan kemudian membara lagi. Begitupun seterusnya. Rupanya, azab kubur bagi para penzina sama halnya dengan yang dilihat oleh Rasulullah tersebut. Hal ini tak ubahnya seperti nafsu para penzina yang naik turun. Artinya, seseorang penzina akan mendapatkan azab kubur yang sedemikian rupa dan akan berujung sampai ia masuk neraka. Perbuatan zina merupakan dosa yang sangat besar. Namun, hal itu tidak menjadikan manusia takut untuk melakukan zina. Harus kita pahami, siapa saja yang berbuat dosa zina akan mendapatkan balasannya. Sedikitnya, penzina akan memperoleh 4 sisaan. Yang pertama, dia akan kekal di dalam neraka. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah?" Beliau menjawab, yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu. Sesungguhnya itulah sangat besar. Lalu apalagi? Tanyaku kembali. Beliau menjawab, yaitu kamu membunuh anakmu, karena takut kelak ia akan makan bersamamu. Lalu apalagi? Tanyaku lagi. Beliau menjawab, yaitu kamu berzina dengan kekasih, maksudnya istri tetanggamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebenaran dari sabda beliau dengan firman-Nya, "Dan orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala membunuhnya kecuali dengan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali siapa saja yang bertobat." Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 68-70. Dari hadis dan firman di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyertakan penyebutan-penyebutan penzina dengan istri tetangga masuk dalam dosa besar. Selain menyekutukan Allah dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang dibenarkan syarat. Yang kedua, dijilat api neraka. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Nabi yang meriwayatkan oleh Samurah bin Jundud. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau berkisah, kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur. Bagian atasnya sempit, sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya. Ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan terlanjang. Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril pun menjawab, mereka adalah para penzina, perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat. Diriwayatkan Al-Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tabari, dan Ahmad dalam hadis panjang dari Samurai. Para ulama berkata, ini adalah hukuman bagi para penzina perempuan dan laki-laki yang masih bujang, belum menikah di dunia. Jika sudah menikah, walaupun baru sekali seumur hidup, maka hukuman bagi keduanya adalah dirajam dengan bebatuan sampai mati. Demikian pula telah ternaskan dalam hadis dari Nabi bahwasanya jika hukuman kisos ini belum dilaksanakan bagi keduanya di dunia dan keduanya mati dalam keadaan tidak bertobat dari dosa zina itu, niscaya keduanya akan diazab di neraka dengan cambuk api. Dalam hadis kitab Jabur tertulis, sesungguhnya para penzina itu akan digantung pada kemaluan mereka di neraka dan akan disiksa dengan cambuk besi. Maka jika mereka melolong karena pedihnya cambukan, malaikat Jabarinya berkata, kemana suara ini ketika kamu tertawa-tawa bersukaria dan tidak merasa diawasi oleh Allah serta tidak malu kepadanya? Yang ketiga, ditempatkan di pintu neraka yang paling busuk baunya. Tentang tafsir bahwa jahanam itu memiliki 7 pintu terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 44. Akan berkata, pintu yang paling hebat panas dan sengatanya, dan yang paling busuk baunya adalah pintu yang diperuntukkan bagi para penzina yang berzina setelah mereka tahu keharamannya.
Maula Adimaski berkata, para pengunjung neraka mencium bau busuk, kemudian berkata, kami belum pernah mencium bau yang lebih busuk dari bau ini. Dijelaskan kepada mereka, itulah bau kemaluan para penzina. Ibnu Jaid, salah seorang imam dalam bidang tafsir berkata, sesungguhnya bau kemaluan para penzina ini benar-benar menyiksa para penghuni neraka. Sungguh, sebuah siksaan yang sangat menakutkan. Tentu, kita bisa membayangkan bagaimana rasanya ketika jarinya dibakar dengan api selama 1 menit. Sudah pasti, kita akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Sebagai manusia yang beriman, dalam arti kata kuat imannya dengan meyakini adanya siksa neraka, pasti ia tidak akan pernah melakukan perbuatan zina, karena ia tahu akan mendapatkan sisa yang abadi, tanpa seorang pun tahu kapan itu akan berakhir. Begitupun juga orang yang lemah imannya, ia akan cenderung beranggapan bahwa tidak ada kebangkitan setelah mati, walaupun ia meyakini adanya neraka. Namun, nilai imannya sedikit, maka ia tidak akan sanggup membayangkan siksaan yang begitu mengerikan yang kelak akan dihadapi setelah berada di alam barzah. Dan yang keempat, tidak akan diajak bicara Allah di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan, dan juga bagi mereka azab yang pedih. Seseorang yang berzina, raja yang berdusta, dan orang miskin yang congkak. Diriwayatkan Muslim, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Maka dari itu sobat yang beriman, satu hal yang terpenting, perbuatan zina yang akan kita lakukan, sepandai apapun seseorang menyembunyikan dosa tersebut, maka yakinlah suatu hari nanti pasti akan terbongkar. Begitu juga banyak kasus perselingkuhan di dunia ini yang akhirnya juga terbongkar. Bagi kita yang sudah terlanjur berzina, mari kita segera bertobat sebelum terlambat. Karena sebesar apapun dosa seorang hamba, jika kita mau bertobat, sudah pasti Allah yang Maha Pengampun akan menerima taubat hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 22. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.